Ini kan sekarang lagi viral nih, lagi hot banget nih masalah pagar laut ini. Kan Bapak kemarin juga lagi sudah ketemu dengan Menteri KKP. Kira-kira bisa ceritakan sedikit apa yang hasil investigasi dan apa yang Bapak lihat? Iya, begini Pak Edi ya. Kami ini sebagai wakil rakyat kan tidak hanya menjadi wakil partai saja. Kalau kita sudah menjadi wakil rakyat, namanya DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga kami menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Nah, yang ada ini adalah sudah sekian lama gonjang-ganjing yang terkait dengan masalah problem di Jakarta Utara itu sudah cukup lama. Bahkan di tahun 2009 ketika proyek yang pertama itu juga udah menjadi isu yang kurang baik lah gitu. Dan waktu itu kami juga mempelajari dari aturan regulasi bahwa di pantai utara itu memang tidak layak untuk dijadikan proyek seperti itu kan menurut kajian lingkungan hidup strategis di era Pak Harto kalau nggak salah, terus kemudian ke Pak Habibie itu sudah ada penolakan dari pemerintah bahwa tidak layak untuk itu. Alasannya Karena alasannya adalah di sana itu adalah merupakan bumper daripada Jakarta yang kemudian harusnya itu ada dipasang kayak pembatas Grand Wall betul itu. Tapi ketika itu belum ada anggaran dan tidak bisa dilanjutkan. Nah, belakangan ini muncul proyek besar itu. Namun kami terus terang dari anggota DPR tidak memunafikan atau investasi apakah itu PSN, apakah itu investasi lainnya, itu adalah sebagai niscayaan. Harus kita dukung karena saya juga sering menyampaikan dalam rapat di California itu juga sama, pantai-pantai di Brasilia. Itu Rio de Janeiro itu kan pantainya bagus-bagus tapi didevelop dengan baik. Nah, yang kita persoalkan adalah ketika tanpa ada yang namanya pihak swasta yang investasi, mustahil yang namanya APBN kita akan mampu seindah itu. Saya akui memang di sana jadi indah. Hanya persoalannya ada kepentingan publik atau masyarakat. Nah, yang kita inginkan adalah ketika ada proyek besar itu kan terjadilah katakanlah untuk pembebasan lahan. Ya masyarakat itu dibelilah dengan harga wajar, kira-kira seperti itu. Nah di sana ada masyarakat nelayan dan sebagainya. Nah konteksnya kami di Komisi 4 adalah bukan investasi tapi konteksnya adalah dengan tugas fungsi kami di Komisi 4 yang terkait dengan masalah kelautan dan perikanan. Dan juga masyarakat nelayan sudah mengadu kepada kami atas keberatannya mereka karena laut dikapling-kapling sehingga mereka sulit untuk melaut, dan kemudian juga ada masyarakat nelayan yang mengatakan bahwa lahannya dibebaskan dengan harga yang tidak wajar. Tapi kan perlu ngecek semuanya. Perlu investigasi. Pembebasan bukan urusan kami. Kami hanya mengecek di domain masalah kelautan. Nah, tiba-tiba muncul yang namanya pagar misterius di laut 30,16. Ini persoalan yang sebetulnya sudah lama. Karena 2002, 2003 itu sudah muncul isu itu. Tapi kesan saya itu kok ada pembiaran gitu loh. Nah, sampai klimaknya kemarin itu ya karena ada gerakan masyarakat yang begitu masif, terus kemudian kami juga mencoba mengusulkan pada Komisi 4 pimpinan sebaiknya sebelum kita mengundang Pak Menteri kita ke lapangan dulu. Ya, ngecek dulu. Ngecek dulu bener nggak posisinya seperti itu, karena jangan sampai nanti masyarakat yang mengadu ini itu hanya ya bikin move politik aja kan, karena ada mungkin persaingan usaha dan sebagainya. Tapi setelah kami di lapangan, memang fakta itu terjadi. Itu tidak hanya di pagar laut, bahkan di yang proyek fase 2 itu juga ada rencana luas hutan lindung yang luasnya 1.603 hektar. 1.603 hektar itu jangan juga akan dialihfungsikan, diturunkan statusnya. Kalau udah diturunkan statusnya itu mesti akan nanti terus ke bawah akhirnya menjadi hak milik atau HGU. Itu yang di PSN kalau salah ya. PSN, betul di PSN itu. Nah, di situ saya tanyakan kepada pemerintah, apakah ini sudah diproses belum? Masih di. Nah, karena ini ada pro kontra masyarakat dan memang kami juga sangat concern terhadap lingkungan, maka sebaiknya ini jangan dikabulkan dulu. Karena saya sudah ngecek ke deputinya Pak Menko juga, apakah di dalam program PSN itu kalau ada hutan lindung, apakah itu boleh? Beliau menyampaikan, kalau di hutan lindung Pak itu tetap harus dipertahankan.
karena itu fungsinya fungsi ekosistem. Mengenai masalah aspek lingkungan itu sudah dijawab oleh salah satu deputi seperti itu. Ya, kami meyakini bahwa dengan itu ya bukan PSN-nya yang salah, berarti ini ada kebijakan yang salah di bawahnya. Nah, itu yang kita luruskan begitu. Jadi jangan sampai regulasi yang udah ada itu dicari celah di apa celah-celah lain, kemudian seolah-olah itu membolehkan itu. Dan di sana kalau untuk wisata itu di program PSN itu wisata boleh, tetapi tidak boleh di area wisata itu menjadi tempat domisili permanen. Nah ini rambu-rambunya di situ. Bukannya daerah PSN itu yang mangrove-nya itu memang tidak ditebang dan tidak dibuang, kan itu sebagai bagian dari tempat wisata nggak katanya gitu? Nah konsepnya kita belum tahu, karena kemarin kami ke sana itu konsepnya masih belum jelas. Konsepnya masih belum jelas. Yang kita khawatirkan itu kan ada rencana untuk dikhawatirkan itu kan laut saja bisa pagar, apalagi yang udah kasat mata, yang seperti ini kan jauh lebih mudah. Yang kami khawatirkan kalau itu tidak, katakanlah tidak ditebang, tapi kan ada yang perlu dipikirkan adalah kebutuhan sosial atau kehidupan masyarakat nelayan di sana, itu yang sehari-hari mencari nafkah di situ. Karena kalau di ini Pak di hutan mangrove itu kan di bawah itu ada kepiting, ada udang, ada ikan blodok dan sebagainya. Itu kan itu istilahnya kalau nelayan itu mencari ikan dodos namanya. Ikan dodos itu adalah dia lumpur-lumpur itu ya. Lumpur-lumpur itu. Yang dekat bakau itu ya. Betul, Akar bakau itu. Nah, itu yang dodos itu yang di ini. Nah, kalau itu nanti menjadi objek wisata, bagaimana nasib nelayan? Itu yang diprotes oleh nelayan. Pak, kami akan hidup dari mana kalau nanti situ udah biasanya kalau udah menjadi pusat wisata, itu mesti akan sulit untuk nelayan masuk. Nah, ini yang kita khawatirkan di situ. Kami kontaknya adalah di Komisi 4 tidak mempersoalkan masalah ini ada PSN atau investasi, itu bukan domain kami. Kami ada fungsi pengawasan yang terkait dengan hak hidup masyarakat nelayan itu yang harus dilindungi. Gitu. Berarti dengan adanya investor itu sebenarnya tujuannya bagus untuk pengembangan jadi kota. Karena tidak mungkin akan membangun pantai yang begitu boleh dikesankan agak kumuh gitu ya. Kemudian menjadi indah kalau nggak ada investasi besar, nggak ada. Ya. Tapi maksud saya adalah investasi itu yang berkeadilan, hak-hak masyarakat juga diperbolehkan gitu loh Pak. Nah ini masalah pagar laut ini kan ternyata kan ada di beberapa tempat nih. Selain di PIK 2 itu ada Jawa juga Timur. Di Jawa Timur, Sidoarjo, di Bekasi, kalau nggak salah nanti ada lagi di tempat lain lagi ya. Beberapa tempat lainnya akan muncul lagi ketahuan gitu. Nah ini masalah pagar laut ini kan banyak juga yang mengatakan, termasuk salah satunya dari kuasa hukum Agung Sedayo Group Pak Muanas Alaidit mengatakan bahwasanya ini dulunya adalah HGB saham di sana itu adalah dulunya daratan. Apakah benar itu setelah dicek? Kalau saya mendengarkan statement Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron, kan jelas bahwa di dalam tata kelola ruang laut itu kan ada ketentuannya. Kita punya undang kelautan, kebetulan saya ketua pandianya ya. Ada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ada ANKLOS 1928. Di mana batas 12 mil itu memang daratan pesisir itu menjadi kewenangan daerah. Tetapi selepas itu tidak boleh dikelola dan harus seizin pusat. Nah, ketika terjadi pemagaran itu lebih daripada batas 12 mil. Oh, itu lebih dari 12 mil? Lebih dari 12 mil. Dan kedua, juga pensertifikatannya juga sudah di luar itu. Nah, yang menarik itu adalah ruang laut itu kan tidak bisa dikeluarkan sertifikat. Ya ada istilahnya itu Pak Musa kemarin menggunakan istilah apa. Nah, disitulah kami melihat bahwa ini ada sesuatu yang agak aneh gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Dan kedua, sebelum itu menjadi daratan, kok tiba-tiba udah keluar yang namanya sertifikat HGB. Nah, itu yang sudah dilaporkan masyarakat kepada kami. Nah, itulah kami masuk di situ melakukan fungsi pengawasan untuk mengecek kebenarannya. Dan ya alhamdulillah setelah Pak Nusron kemarin secara intensif melakukan evaluasi dan verifikasi, ternyata menurut Menteri ATR BPN itu melanggar aturan. Oh, katanya itu di luar garis pantai ya? Garis pantai, itu ya silakan, itu domainnya beliau. Kami nggak ikut campur. Yang jelas adalah kami mengamankan ruang laut itu. Tapi kalau menurut argumen dari kuasa hukumnya Agung Sedayo Group, itu kan katanya itu dulu adalah daratan yang mungkin kena abrasi sehingga menjadi laut.
Ya itu Apakah sudah dicek? Mungkin kan bisa lihat dari Google Earth atau geospasialnya, ya, dicek dulunya seperti apa? Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa berdasarkan geospasial sudah dicek semua bahwa itu pernyataan itu ya kalau Menteri sudah memutuskan berarti kan udah dilakukan pengecekan semua. Apalagi Pak Nusron kemarin dalam statementnya juga mengatakan bahwa di depan Pontianak menggunakan geospasial. Artinya bahwa pemerintah dalamnya sudah benar gitu. Oh gitu. Ya. Nah, tapi tentang yang di Sidoarjo ini, kalau tidak salah malah Pak Nusron bilang itu dulunya adalah daratan dan ataupun tambak yang terabrasi. Kalau di sana posisinya seperti itu. Kami belum melihat. Oh, belum lihat. Kami melihat. Oleh karena itu, ini juga merupakan agenda yang harus kita lakukan, agenda kunjungan yang sudah kita usulkan. Supaya DPR itu jangan hanya mendengarkan laporan sepihak. Kita harus melihat fisik, sejarahnya seperti apa, atau kemudian kita didukung oleh data-data lapangan, nanti kebenarannya siapa. Kalau memang benar ya udah, kalau memang nggak benar ya harus kita kembalikan hak-hak negara ini. Kira-kira seperti itu. Kami nggak punya pretensi macam-macam. Kita tidak ada yang namanya ingin menjatuhkan pihak ini dan itu nggak ada. Kita murni tidak ada kepentingan politik. Kita hanya betul-betul merespon satu tugas kami adalah melindungi aset negara dan kemudian menindaklanjuti daripada apa yang diinginkan Presiden tentang masalah gonjang-ganjing pemagaran laut ini supaya tidak terjadi di mana-mana. Itu yang kami luruskan dan itu yang kami selesaikan secara mekanisme politik di DPR.